SKK etap dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Apa sih entitas tanpa akuntabilitas publik? Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan juga tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Selanjutnya, entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang atau pedagang efek, dana pensiun, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh-contoh pengguna eksternal, yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan juga lembaga pemeringkat kredit. Selanjutnya, entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SKK etap jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SKK etap. Contohnya, Bank Perkreditan Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SKK etap mulai dari tanggal 1 Januari 2010. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gary Aprilianto. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip pervasif. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan, yaitu untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan, terbagi menjadi 10. Yang pertama dapat dipahami, kedua relevan, 3 materialitas, 4 keandalan, 5 substansi mengungguli bentuk, 6 pertimbangan sehat, 7 kelengkapan, 8 dapat dibandingkan, 9 tepat waktu, dan terakhir keseimbangan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya ada posisi keuangan. Posisi keuangan terbagi menjadi 3, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban yaitu kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya ada kinerja keuangan, terbagi menjadi 2, yaitu penghasilan dan beban. Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode laporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset. Dan beban yaitu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset. Selanjutnya ada pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, yaitu proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari dalam atau ke dalam entitas. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, yaitu proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum adalah yang pertama biaya historis, yaitu aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Yang kedua yaitu nilai wajar, yaitu jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset
atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas atau pervasif. Prinsip pervasif dari kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan merupakan dasar persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam SHK etap. Selanjutnya ada pengakuan dalam laporan keuangan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama aset, 2 kewajiban, 3 penghasilan, 4 beban, dan 5 laba atau rugi. Selanjutnya ada saling hapus. Saling hapus ini tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban atau penghasilan dengan beban, kecuali diisyaratkan atau diizinkan oleh SHK etap. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Peko Wijaya. Untuk selanjutnya, yaitu penyajian laporan keuangan etap. 1. Penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Laporan keuangan juga mensyaratkan penyajian yang jujur untuk pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban. 2. Kepatuhan terhadap SHK etap. Entitas yang menggunakan SHK etap diwajibkan membuat pernyataan eksplisit dan secara penuh dalam catatan atas laporan keuangan. 3. Kelangsungan usaha. Manajemen entitas membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha pada saat menyusun laporan keuangan menggunakan SHK etap. Entitas tetap mempunyai kelangsungan usaha kecuali pihak entitas ingin melikuidasi entitas atau menghentikan operasi. 4. Frekuensi pelaporan. Laporan keuangan termasuk informasi komparatif harus disajikan minimal setahun sekali. Jika periode pelaporan berubah serta disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, entitas mengungkapkan yang pertama, fakta yang terkait. Yang kedua, alasan pelaporan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek. Yang ketiga, fakta jumlah komparatif untuk laporan keuangan terkait adalah tidak seluruhnya dapat dibandingkan. 5. Penyajian yang konsisten. Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali pertama, terdapat perubahan signifikan pada sifat operasi atau perubahan penyajian dengan maksud menghasilkan penyajian sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, terdapat persyaratan perubahan penyajian pada SHK etap. 6. Informasi komparatif. Informasi wajib diungkapkan komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SHK etap, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Jika relevan untuk laporan keuangan periode berjalan, entitas dapat memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif. 7. Materialitas dan agregasi. Pos yang material dalam laporan keuangan disajikan terpisah, namun yang tidak material digabungkan dengan jumlah berdasarkan sifat dan fungsi. Kesalahan dapat dianggap material jika individu atau bersama-sama bisa mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Faktor penentunya adalah besaran dan sifat unsur. 8. Laporan keuangan lengkap. Suatu entitas memiliki laporan keuangan yang meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan yang meliputi ringkasan, kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi lainnya. 9. Identifikasi laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, setiap entitas harus dengan jelas mengidentifikasi setiap komponen, termasuk catatan atas laporan keuangan. Informasi berikut bila perlu dapat disajikan dan diulangi dalam setiap halaman laporan keuangan. Yang pertama, nama entitas pelapor dan perubahan sejak periode terakhir. Yang kedua, periode atau tanggal yang dimuat pada laporan keuangan. Yang ketiga, mata uang pelaporan. Yang keempat, pembulatan angka dalam laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas harus mengungkapkan hal berikut. Yang pertama, domisili, bentuk hukum, dan alamat daftar entitas. Yang kedua, keterangan sifat operasi dan aktivitas utamanya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.